Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Expos News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Tasya Maria. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, selama hampir sepekan, ibu kota Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia diselimuti asap air mata dan nyala kemarahan. Indonesia dalam sorotan, rangkaian unjuk rasa yang dimulai pada Senin 25 Agustus hingga memuncak pada Jumat malam 29 Agustus 2025 telah melumpuhkan transportasi, merusak fasilitas publik hingga menelan korban jiwa. Awalnya ini adalah luapan kekecewaan masyarakat terhadap elit politik di gedung DPR. Namun, sebuah tragedi di malam hari yang terekam jelas oleh kamera amatir dan viral dalam hitungan menit mengubah seluruh fokus amarah rakyat. Ribuan massa dari berbagai elemen membanjiri kawasan gedung DPR. Tuntutan utama mereka jelas, batalkan kebijakan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR yang dinilai tidak peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat. Ketegangan memanas memasuki siang hari. Massa yang kecewa karena aspirasi tidak ditanggapi berupaya menembus blokade. Inilah bentrokan fisik pertama. Aparat menyemprotkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Batu dan botol melayang memicu babak baru kekacauan. Demonstrasi berakhir ricuh, namun api itu belum padam. 2 hari berselang, pada Kamis 27 Agustus, gelombang demonstrasi kembali membesar. Pagi hari diwarnai aksi buruh yang menuntut kebijakan ketenagakerjaan dan kenaikan upah minimum. Aksi ini relatif kondusif hingga sore hari. Namun suasana kembali memburuk hingga malam hari. Aksi anarkis terjadi kembali. Pagar DPR dipanjat, fasilitas dirusak dan bentrokan tak terhindarkan. Aparat kembali menggunakan water cannon dan gas air mata. Inilah momen ketika sejarah protes berbelok tajam. Di tengah upaya pembubaran massa pada malam hari, sebuah tragedi tak terbayangkan terjadi di Penjompongan. Sebuah kendaraan taktis jenis rantis milik Brimob dalam kecepatan tinggi berusaha membubarkan massa. Detik-detik mencekam itu terekam jelas. Kendaraan tersebut melindas seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan dan melukai korban lainnya, Muhammad Umar Amiruddin. Yang menambah luka, mobil tersebut justru melaju kencang kabur dari lokasi kejadian. Afan Kurniawan dinyatakan meninggal dunia. Video insiden ini menyebar kilat di media sosial. Kemarahan publik tidak lagi tertuju pada kenaikan gaji DPR, melainkan pada tindakan brutal yang merenggut nyawa warga sipil. Dampak dari tragedi Afan sangat masif. Pada Jumat 29 Agustus, fokus demonstrasi bergeser total. Massa pengemudi ojek online yang bersatu padu berkumpul dan bertahan di 2 titik utama, markas Komando Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat dan di Polda Metro Jaya. Di Kuitang, para driver ojol menuntut keadilan bagi Afan Kurniawan dan mendesak pertanggungjawaban dari pelaku penabrakan serta komandan yang berwenang. Sementara di Polda Metro Jaya, mahasiswa menyuarakan tuntutan serupa, meminta keadilan dan memprotes segala bentuk kekerasan yang dilakukan polisi sejak awal pekan. Gelombang amarah ini tidak terisolasi di Jakarta. Laporan yang kami terima menunjukkan aksi serupa dan bentrokan juga pecah di kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Ini adalah kemarahan nasional yang terpicu oleh satu insiden. Pemerintah dan kepolisian kini menghadapi tekanan ganda, mengusut tuntas kematian Afan sekaligus merendam gelombang protes yang menuntut reformasi di tubuh penegak hukum. Pekan demonstrasi ini ditutup dengan jumlah korban luka dan kerusakan infrastruktur yang tak sedikit. Lebih dari sekedar kerugian material, ini adalah catatan hitam bagi demonstrasi kita. Bagaimana aksi penyampaian aspirasi berakhir dengan darah dan air mata, serta menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Pertanyaan besar kini ada di hadapan kita. Mampukah negara menjawab jeritan keadilan ini tanpa menimbulkan korban lebih lanjut? Dan bagaimana jaminan reformasi institusi kepolisian dapat dikedepankan demi mengembalikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Indonesia? Demikian informasi dari Expos News. Saya Tasya Amalia dan kru bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.